Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @haiditadit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Hantu Wanita Penghuni Kos. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu nih tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Waktu itu sekitar tahun 2015. Harusnya aku masuk kuliah semester 5. Tapi karena aku berkuliah, saat itu sedang mengalami kesusahan ekonomi. Terpaksa berhenti 1 tahun, kembali pulang dan bekerja. Akhirnya tiba waktu masuk semester ganjil dan pembukaan pengurusan mahasiswa aktif kembali. Saat itu aku masih dalam posisi bekerja, lalu izin 1 hari untuk pergi mengurus berkas-berkas untuk bisa kuliah lagi. Dan sekalian mencari kos karena memang sudah tidak ada waktu lagi. Perjalanan dari Kediri menuju Malang ditempuh 2,5 jam menggunakan motor. Sampailah di kampus. Setelah lama kembali meninggalkan kampus, rasanya asing, malu, takut ketemu temen karena aku ngilang 1 tahun. Selesailah ngurus berkas-berkas izin aktif kembali di kampus dengan segala keribetannya. Setelah selesai urusan kampus, aku langsung pergi mencari kos di daerah Tirto Utomo. Daerah yang sudah familiar sekali, surganya kos-kosan. Kesana kemari mencari yang cocok dari segi suasana dan juga budget tentunya. Tapi belum menemu yang cocok karena memang terkendala budget. Karena waktu sudah sore, akhirnya memutuskan untuk pulang. Sambil berjalan pulang, aku tetap mencari kos-kosan. Berhentilah di salah satu perumahan dekat kampus. Ada satu rumah di dekat pintu masuk yang tertulis menerima kos putri dan tercantum nomor HP pemilik kos. Ketika dihubungi, tidak diangkat. Karena waktu semakin malam, aku memutuskan pulang saja. Nanti dihubungi dari rumah. Kelihatannya rumah kosnya bagus, dekat pula dengan kampus, bisa jalan kaki pikirku. Sampai rumah pukul 8 malam. Buka HP, ternyata ibu pemilik kos menghubungi dan menjawab chatku sebelumnya apakah masih ada kamar kosong. Beliau membalas, "Iya ada mbak, tapi di kos saya di Tirto Utomo. Kalau yang di perumahan sudah penuh mbak. Enak kok mbak, pasti nyaman, kasurnya spring bed." Lalu aku menanyakan harganya, dan ternyata boleh bayar per semester dengan harga yang cukup terjangkau pada waktu itu, dengan fasilitas kasur spring bed. Karena zaman dulu harga segitu cuma dapat kasur busa. Tanpa pikir panjang, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari-cari kos, aku pun mengiyakan tawarannya. 3 minggu setelah mengiyakan tawaran itu, aku pun bersiap untuk bergegas besok pagi berangkat ke Malang, ke tempat kos yang aku pun tidak tahu gimana bentuknya, gimana suasananya. Sebelum aku berangkat, aku chat ibu pemilik kos, "Bu, saya nanti sampai kos siang jam 12-an ya." Ibu kos menjawab, "Iya, nanti biar pembantu saya yang kasih kunci. Sementara malam ini tidur di kamar yang di atas ya. Besok kalau saya sudah pulang, tak kasih kuncinya yang bawah." Lalu aku membalas mengiyakan sesuai apa yang dikatakan ibu kos. Sampailah di kosan baruku. Awalnya senang karena dekat dengan kampus, di Gang Tirto Utomo yang tidak terlalu jauh. Akhirnya datanglah pembantu ibu kos membawakan kunci. Aku dipersilakan masuk. "Ayo mbak, masuk. Sementara di atas dulu ya semalam. Besok ibunya yang ngasih kunci sendiri." Aku mulai memasuki langkah demi langkah rumah kos itu. Hawanya dingin, suram, gelap. Sepertinya penghuni kosnya tipe kos individual. Melewati lorong-lorong, semakin masuk, dan ternyata banyak sekali kamar kos yang bahkan aku nggak tahu jumlahnya. Sepertinya semua ada penghuninya, tapi aneh, terasa sunyi, suram.
Sampailah aku di kamarku yang aku tinggali hanya malam ini sebelum pindah ke bawah. Kamarnya terletak di paling ujung dekat kamar mandi. Pertama kali masuk kamar, atau bahkan masuk kosnya aja, sudah ngerasa seperti banyak yang memperhatikan. Padahal suasananya sepi dan suram. Kamar yang aku tempati malam ini sepertinya sudah lama kosong, sedikit berdebu, lantai-lantainya bahkan rusak, dengan keramik yang banyak copot sana sini. Diinjak pun goyang. Lantai-lantainya bahkan rusak, dengan keramik yang banyak copot sana sini, diinjak pun goyang. Padahal aku bukan tipe penakut, tapi tidak malam itu. Malam itu, benar-benar aku tidak merasa nyaman, benar-benar takut. Aku coba mikir, gak apa-apa, cuma semalam di sini, ntar pindah ke bawah. Bahkan malam itu aku tidak tidur, karena merasa tidak nyaman, merasa diperhatikan, padahal tidak ada siapa-siapa. Setelah semalaman menahan rasa takut dengan suasana yang sunyi suram, tidak seperti kos-kosan pada umumnya yang banyak suara anak kos. Padahal kamar-kamar kos hampir semua berpenghuni. Akhirnya pukul 8 pagi, ibu kos datang. Bahkan suasana pagi di kos ini tetap terasa gelap. Akhirnya pindah juga ke bawah, pikirku. Aku diantarkan ke kamarku. Kamarku di bawah, nomor 2 setelah pintu masuk. Sebelah kanan kamarku ada kamar juga yang penghuninya cukup ramah saat aku datang. Mbak baru ngekos di sini ya? Iya mbak. Mbak semester berapa? Tanyaku. Wah, udah semester tua. Ini ngurus skripsi, jawabnya. Akhirnya aku masuklah ke kamarku. Cukup luas dengan harga murah, kasur spring bed, meja dan lemari. Masih cukup luas bis kosong. Tapi sayang sekali, lantainya kotor, debu, dan kotor yang mengering. Seperti sudah dibiarkan lama sekali kosong tanpa dibersihkan. Pagi itu aku langsung mencoba membersihkan, ngepel sana sini, tapi percuma. Kotoran-kotoran debu itu sudah terlanjur menempel. Hari semakin sore, matahari sudah mulai terbenam dan gelap. Aku nyalakanlah lampu kamar. Bayangkan saja, dengan kamar yang cukup luas, lampunya cuma lampu kecil 5 watt. Semakin malam semakin suram, senyap dan lembab. Apalagi area dapur. Begitu terasa hawa yang sangat dingin suram. Benar-benar lampu-lampu di sini seperti memang disengaja agar tidak terlalu terang. Sebelah kiri kamarku ada 2 kamar mandi. Satu kamar mandi berukuran kecil, satu lagi berukuran besar, tapi entah kenapa sering ditutup dan jarang dipakai. Hari pertama kedua aku lewati tanpa kejadian apa-apa. Tapi setiap malam susah sekali tertidur. Setiap kali sudah hampir tertidur, tiba-tiba terbangun tiba-tiba. Lagi-lagi seperti merasa diperhatikan. Entahlah, tapi aku coba mikir positif aja. Mungkin karena masih baru di sini. Hari ketiga ini yang membuatku semakin takut. Ibu kos tidak tinggal serumah dengan kami, tapi sering datang untuk membersihkan kos, menyapu lantai. Waktu itu masih pagi-pagi pukul 6. Terdengar suara 2 orang sedang mengobrol di depan kamarku. Ternyata ibu kos dan mbak kos sebelah kamar sedang mengobrol. Mulai dari sini, ketakutanku semakin nyata. Aku mendengarkan obrolannya dari dalam kamarku. Terdengar sangat jelas. Bu, kemarin saya melihat ada sosok cewek, Bu, pakai baju putih di sini. Belakangnya seperti ada bulu mirip bulu merak. Saat itu juga aku langsung keluar kamar karena penasaran juga dengan ceritanya. Ketika aku keluar, mereka terlihat kaget. Sontak mbak kosku berkata, "Aduh, ini ada anak kos baru. Maaf ya, kamu denger ya? Duh, nanti jadi takut." Kemudian ibu kos menimpali. Ibu kos berkata, "Ya kalau bisa ngaji, ya buat ngaji, biar gak takut." Memang sarannya benar, tapi bukan itu respon yang aku harapkan. Malah seperti mengiyakan bahwa kos ini memang berhantu. Percakapan pagi itu benar-benar membuatku makin takut. Hari demi hari aku lalui dengan rasa takut. Setiap langkah, setiap aktivitas,
selalu saja merasa ada yang memperhatikan. Sama sekali jauh dari rasa nyaman. Mungkin bagi banyak orang, pulang kuliah adalah hal yang paling menyenangkan. Tapi tidak buatku. Setiap kali pulang kuliah, capek karena saat itu pun aku belum punya kendaraan. Jalan kaki dari kosku sampai kampus. Tiap pulang sampai depan kos, malah yang ada hanya rasa takut. Saat pulang kuliah, waktu itu perutku sangat terasa sakit. Pergi ke kamar mandi. Ternyata kamar mandi yang biasa aku pakai ada orangnya. Akhirnya karena sudah tidak tahan, aku memutuskan masuk ke kamar mandi satunya yang selama ini entah kenapa nggak pernah dipakai. Padahal lebih besar. Kamar mandi yang kotor benar-benar seperti kamar mandi yang lama sekali tidak terpakai. Dan betapa kagetnya setelah masuk. Banyak cacing di dalam kamar mandi. Di ujung-ujung kamar mandi, cacing-cacing bertumpuk saling bergeliat. Benar-benar aneh. Padahal tiap hari ibu kos dan pembantunya datang buat bersihin kos, meski sekedar nyapu lantai. Masa sih kamar mandi kotor banyak cacingnya dibiarin gitu aja? Tiap malam benar-benar tidurku tidak nyenyak sama sekali. Tiap hampir tertidur, selalu aja tiba-tiba terbangun. Bahkan aku selalu putar ayat kursi di HP-ku, tapi malah semakin merasa takut. Setiap seminggu sekali, tiap hari Jumat sore, aku pulang naik bis ke Kediri, karena Sabtu Minggu libur. Sampai orang rumah bilang, "Mbok ya pulang, jangan seminggu sekali. Uangnya habis buat naik bis, karena bisa buat beli lainnya. Kurangi aja pulangnya, jangan sering-sering." Ya aku cuma diam aja, belum berani cerita apa-apa. Karena jujur malu, masa permasalahannya gara-gara takut hantu. Tiap hari Minggu sore aku balik ke Malang. Setiap bis melaju mendekati terminal, rasanya selalu deg-degan. Ingat bakal masuk kos itu lagi. Karena aku udah benar-benar ngerasa gak nyaman dengan kos yang suram. Mau siang atau malam, suasananya benar-benar sama aja. Kamar gede, tapi lampu 5 watt. Aku coba buat ngerubah gimana kos ini biar lebih nyaman. Waktu itu aku libur kuliah. Aku nyalakan musik kencang. Ya biar sedikit ramai pikirku. Aku buka pintu kos depan. Ya biar ada cahaya yang masuk. Biar tidak terlalu suram dan lembab pikirku. Belum sampai 5 menit. Brak! Suara kencang sekali. Pintu menutup dengan sendirinya. Mungkin aja angin. Ternyata setiap kali aku coba biarin pintu depan terbuka, kejadian seperti itu berulang kembali. Siang itu kejadian yang membuatku benar-benar semakin ketakutan akhirnya terjadi. Yang selama ini hanya sekedar perasaan takut, ini bukan lagi sekedar perasaan, ini nyata. Aku pulang kuliah pukul 12 siang. Tahu sendiri, di jam-jam panas yang sangat terik, jalan kaki dari kampus yang naik turun, benar-benar capek. Sampai kos, bahkan belum sempat berganti pakaian, aku pun langsung merebahkan badan. Dan ketika sudah mulai terlelap antara sadar dan gak sadar, aku melihat sesosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih panjang masuk ke kamarku, menembus pintu kamar yang tertutup. Terlihat tubuhnya tembus pandang, jelas sekali terlihat. Dia mulai melangkah maju, semakin mendekat, dan dia duduk tepat di kakiku sambil menatapku dan tersenyum. Dengan rambut panjang lurusnya, dia menatapku dengan tersenyum. Rasanya badanku kaku, sudah tidak bisa bergerak lagi. Aku coba memejamkan mata, berharap ketika membuka mata, dia sudah pergi. Lalu ketika aku membuka mata, ternyata dia masih duduk di kakiku dengan wajah terus menatapku. Aku coba lagi memejamkan mataku, dan ketika membuka mata, tetap saja sosok itu masih ada, duduk dan terus menatapku dengan senyumnya yang dingin yang membuat setiap orang melihatnya merasa merinding. Dengan wajah pucatnya dan senyum dinginnya. Bayangkan saja jika sosok seperti ini menatap tepat di depan kalian, bahkan duduk di kaki kalian. Untuk ketiga kalinya aku menutup mata dan brak. Aku merasa seperti ada seekor kucing meraung dan meloncat dari atas jendela dan mencakar tanganku. Setelah aku membuka mata,
Ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada kucing, bahkan sosok itu pun menghilang. Namun yang terlihat adalah bekas goresan seperti cakaran kucing di tangan kiriku. Dan sangat jelas, seperti memang baru saja terjadi. Benar-benar untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat langsung sosok di depan mataku. Yang apakah mungkin sosok itu yang sering disebut orang-orang sebagai kuntilanak? Pagi itu ibu kos datang, dan aku coba meminta untuk ganti lampu kamarku ke lampu yang lebih terang. "Bu, lampu kamar saya boleh diganti aja yang lebih besar. Soalnya kamarnya besar, lampu segini kurang." Ibu kos menjawab dengan jawaban yang benar-benar mengecewakan. "Ya nggak apa-apa, segitu aja, biar irit listriknya." Aku pun hanya diam, tidak berani membantah karena takut membuat tersinggung. Akhirnya karena aku udah gak tahan lagi dengan suasana kos yang suram, kamar yang biasanya jadi tempat istirahat malah sama sekali jauh dari rasa nyaman. Aku memutuskan membeli sendiri lampu dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya kamar jadi lebih terang, mungkin sedikit nyaman. Lalu aku coba minta bantu mbak kos sebelah kamarku. "Mbak, boleh minta tolong buat pasang lampu?" "Oh iya dek, aku juga baru ganti lampu." Ibunya itu, "Masa kamar gede lampu 5 watt? Kan kita bayar listrik juga." Setelah kami selesai ganti lampu kamarku, dia bertanya, "Gimana? Betah nggak di sini?" "Jujur, agak kurang nyaman sih mbak." Dan mbak kos itu tiba-tiba bertanya, "Udah lihat cewek penghuni sini ya?" Sontak aku pun kaget. "Lah, mbak, maksudnya gimana?" "Iya, aku tahu kok. Aku sering lihat juga di depan sini, sering lewat, kadang di dapur." Udah gila, dia ngomong begitu dengan santainya. Sedangkan aku semakin takut lagi ditambahnya. Kamarku sekarang lebih terang, tapi benar-benar gak bisa merubah suasana. Entah kenapa masih saja terasa suram sekali. Pagi itu, ada suara cukup berisik dan ramai di kos. Ternyata ada ibu kos dan beberapa tukang yang sedang benerin saluran air yang mampet. Kata Pak Tukang, "Ini yang bikin mampet, banyak kumpalan rambut bu." "Iya, rambutnya anak-anak itu paling rontok numpuk," kata ibu kos. 2 hari kemudian, lagi-lagi suara berisik ibu kos dan Pak Tukang datang lagi. Dan dengan masalah yang sama, saluran air yang mampet. "Lah, ini loh bu, ada gumpalan rambut lagi. Padahal ya baru 2 hari lalu dibersihin loh." Ibu kos terlihat kesal dan menjawab, "Duh, kos ini yang ngabisin duit, ada aja yang rusak, ada aja pengeluaran terus." Hari-hari terus berjalan dengan penuh ketakutan. Setiap malam selalu aku putar ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran di HP. Aku biarkan sampai aku tertidur. Meskipun selalu saja, hampir selalu terbangun dengan rasa kaget, padahal tidak ada apa-apa. Sudah dipastikan setiap hari Jumat, aku pulang ke Kediri. Ya meskipun selalu diingatkan untuk tidak terlalu sering pulang, karena ngabis-ngabisin uang buat ongkos bis. Tapi minggu itu aku tidak pulang, karena ibuku mengunjungiku dan menginap untuk beberapa hari. Siang itu ibuku datang dan aku menjemputnya di terminal, jalan kaki. Ya karena tidak ada kendaraan dan jalan ke terminal cukup dekat dengan melewati jalan pintas di ganggang sebelah kos. Tepat sore saat azan asar kami sampai di kosku. Kalimat pertama yang terucap dari ibuku adalah, "Kosmu kok gelap suram gini? Nyalain lampunya." Lalu aku menyalakan lampu dan ibuku menyahut, "Ya tetap gelap ya." Pagi itu pukul 8 aku berangkat kuliah. Terpaksa aku meninggalkan ibuku sendiri di kos. "Bu, aku berangkat ya, nanti pulang siang. Kalau mau beli apa-apa, di depan itu loh, jalan aja banyak toko." "Iya, hati-hati. Gampang nanti ibu kalau butuh apa-apa, tak cari sendiri." Pukul 10 ibuku bergegas mandi. Rencananya setelah mandi, mau jalan ke depan, mau beli-beli makanan. Belum selesai ibu mandi dan masih di dalam kamar mandi.
"Bu, ibu." Ibuku langsung menjawab, "Iya bentar, kok udah pulang? Katanya pulang siang." Pukul 12 siang aku pulang. Panas terik dengan jalan kampus yang naik turun. Capek sekali. Biasa orang nyebutnya Universitas Mugamudun atau dalam bahasa Indonesia Universitas naik turun. Pasti tahu kan yang kuliah di Malang. Sampai di kos aku langsung masuk kamar dengan muka lelah. Ibuku duduk di tempat tidur dan aku langsung merebahkan badanku. "Tadi tak kira kamu udah pulang. Pas ibu mandi ada yang manggil, 'Bu, ibu.' Ya persis suaramu. Pas keluar gak ada siapa-siapa." Sontak aku kaget mendengarnya. Padahal sama sekali aku tidak pernah menceritakan apapun soal kos ini. "Paling suara anak-anak kos depan." Aku menjawab sekedarnya saja dan tidak mau membahas dan memikirkannya lebih jauh. Beberapa hari tidurku cukup tenang. Ya karena ada ibuku yang menemani, jadi tidak terlalu merasa takut. Akhirnya tiba waktu ibuku kembali pulang. Kembali rasa takut muncul, rasa tidak nyaman, rasa seperti selalu diawasi. Hujan gerimis mulai sore bahkan sampai malam. Makin menambah suasana dingin sunyi. Bau debu basah yang menyengat. Malam itu sama sekali tidak bisa tidur. Aku coba memejamkan mata, tetap saja tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba terdengar suara. Srek, cek, srek, cek. Seperti suara seseorang yang berjalan dengan kaki satu dan menyeret kaki satunya. Srek, cek, srek, cek. Suaranya terdengar sangat dekat. Sangat dekat, tubuhku terasa kaku, nafasku terasa berat, benar-benar di puncak rasa takut. Lalu suaranya semakin menjauh, terdengar jauh. Sudah pergi pikirku. Namun tiba-tiba aku teringat, kata orang, jika suara itu dekat, maka artinya sosok itu jauh. Namun jika suara itu jauh, artinya sosok itu sedang dekat dengan kita. Belum selesai rasa takut saat itu, tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan di tembok. Entah dari mana asalnya, tapi sepertinya bukan dari tembok kamarku, seperti dari arah dapur. Duk, 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 duk. Ketukan 3 kali, berhenti, lalu ketukan lagi dengan irama yang sama. Duk, duk, duk. Aku hanya bisa menahan rasa takut dan membaca doa apapun. Doa yang aku bisa terus aku ucapkan. Suara itu perlahan menghilang. Adzan subuh terdengar. Saat itu aku merasa lebih tenang dan lega. Suasana pagi yang tetap terlihat gelap di kos, yang entah kenapa suasananya seperti ini. Kamar mandi yang dipenuhi cacing, lampu-lampu yang dibiarkan temaram. Anak-anak kos yang individual sekali, jarang berkomunikasi. Sosok-sosok dan suara-suara aneh yang muncul. Dan aku memutuskan tidak akan melanjutkan kos di sini. Nanti setelah habis masa kosku selama 1 semester, aku akan pindah saja dari sini. Hari mulai siang dan hujan deras. Rintik suara dari atap terdengar kencang sekali. Belum sempat aku keluar membeli makan. Untung saja masih ada persediaan Indomie kuah soto. Aku bergegas menuju dapur untuk memasak mie. Asal kalian tahu, tempat yang paling membuatku takut adalah dapur. Karena gelap, tanpa ada sumber cahaya, terasa lembab, rasanya ingin cepat-cepat selesai urusan di dapur dan segera pergi. Akhirnya selesai, Indomie kuah soto dengan aroma soto yang khas, yang masih panas, rasanya akan sangat nikmat. Apalagi di saat hujan seperti ini. Aku mengangkat mangkok miku dan membalikkan badan. Betapa terkejutnya, sosok wanita berdiri di pojokan dapur, dengan baju putih menutupi kakinya. Rambut panjang yang dibiarkan tergerai, wajah yang pucat menatapku, dan dia mulai tersenyum. Tersenyum semakin lebar dan tertawa cekikikan, seperti merasa sangat puas. Beberapa detik aku terdiam, lalu seketika aku langsung lari menuju kamarku. Dengan mangkok isi kuah yang masih panas, tumpah-tumpah terkena tanganku. Hari itu juga aku memutuskan untuk keluar dari kos dan menginap di kos temanku. 2 hari kemudian aku kembali ke kosku
untuk mengambil barang-barangku dan pergi tanpa memberitahu ibu kos. Biasanya saat siang, ibu kosku tidak pernah datang ke kos. Namun saat aku akan pergi membawa keluar barang-barangku, ibu kosku datang. "Loh, mau pindah? Kok nggak bilang-bilang dulu? Padahal kemarin banyak yang nanyain kos." Duh, gimana sih? Ah iya, aku memang salah. Tapi terserah, aku tidak sempat memikirkan lagi. Yang penting, aku harus keluar dari kos ini. Meskipun harus rugi bayar 1 semester dan hanya menempati 3 bulan. Akhirnya aku pindah ke kosku yang baru. Bangunannya masih baru, catnya terlihat bersih. Dalamnya terang, tidak seperti kos lama. Seperti komplek perumahan. Tapi semua tempat kos, apalagi suasananya sejuk. Dari balkon lantai 2, bisa melihat pemandangan gunung yang mengelilingi Malang. Sebelah kos baruku, persawahan yang ditanami padi terlihat hijau segar. Dan belakang kos baruku adalah kuburan. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.